Siapa sih sebenarnya nafsu itu? Apa kerjaannya tiap hari, tiap saat? Man huwa as-sahwatu. Siapa nafsu itu? Sebab di dalam Al-Quran Allah sampun sudah menjelaskan nafsu itu kerjaannya ada dua. Pertama, mendorong hatimu untuk melakukan perbuatan yang jahat terhadap Allah. Pertama, nafsu itu mendorong hati untuk senantiasa melakukan perbuatan jahat terhadap Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratu bisu. Surat Yusuf. Ini berkenaan dengan kejadian Siti Zulaikha nyenengi lalu mengajak Nabi Yusuf berbuat maksiat. Tapi di situ ayat illa ma rahima rabbi, ada nafsu yang dirahmati. Itu nanti yang kedua. Siapa nafsu yang mengajak mendorong hati kita untuk berbuat jahat pada Allah? Terus jahat yang dimaksud itu bagaimana? Sebelum kita mengenal karakter-karakter, kita mengenal dulu nafsu nun faksin. Artinya apa? Diri. Diri ini kalau kita terjemahkan ingsun. Bahasa Jawa ingsun. Bahasa Indonesia diri. Artinya apa? Diri ini larinya kemana? Ada dua kelompok. Pak. Diri dalam hati manusia pasti akan masuk di dalam tahalli. Yang kedua akan masuk di tajalli. Tahalli, tajalli. Tentang diri ini dalam hati mesti masuk, jikalau tidak ditaholli mesti ditajalli. Sebab apa masuk jali? Kita mengenal karakter nafsu dalam diri kita dulu. Syahwat itu bahasa Quran yang memiliki arti nafsu. Nafsu itu diri, terjemahnya sesuatu yang mendorong hati kita untuk melakukan perbuatan yang membenci Allah. Ini yang pertama. Inilah nafsu disebut, mohon maaf, amarah. Nafsu amarah ini tidak mau, Pak, Bu. Soro-soro nggak mau, nggak enak nggak mau. Maunya selalu enak-enak. Kalau tidak nanti akan apa? Marah-marah. Mana sesuatu yang nggak cocok mesti marah. Lah, dorongan nafsu yang ngajak jelek terhadap kita itu disebut ghadab. Syahwatul ghadab allati tad'u ila syarri, yaitu nafsu yang mendorong terhadap hati supaya melakukan kejelekan. Jatuhnya apa? Lalai pada Allah.
Artinya di dalam hati kita nggak ada satu kesadaran bahwasanya datangnya satu keadaan itu yang mendatangkan adalah Allah. Makanya kemarin di pondok kami singgung, janganlah kau mudah untuk mencaci keadaan. Kemarin malam ya. Janganlah kau mudah mencaci ahwal, keadaan. Keadaan ada macam dua Bapak Ibu. Enak, senang dan susah. Ini keadaan. Siapapun yang mencela atau mencaci satu keadaan, itu sama halnya mencaci dan mencela Allah. Enggak terasa toh? Enggak terasa. Ini koreksi diri loh kita. Ngaji tentang ilmu sejati atau ilmu kawaruh atau ilmu tauhid sesungguhnya itu koreksi di loh, ilmu ini kalau dijikan bukan hanya untuk samiin, ya ngomong juga ngono. Jadi gak kiai deh, gak santri nih melok dikoreksi. Ilmu syariat niku ngoreksi santri tok. Tapi nek niki sak sing ngaji pisan. Berarti kita di mata Allah nilainya sama. Sama di mata Allah, Pak. Enggak ada guru, enggak ada murid. Enggak ada. Kita sama-sama dalam posisi untuk mengenal nafsu supaya kita bisa menghindar gitu loh. Poinnya kita harus tahu nafsu. Sebab nafsu itu yang selalu mengikat hati seseorang supaya tidak bisa berjalan menuju dan bertemu Allah. Jikalau di dalam diri sampean ini sudah melalaikan Allah, artinya enggak sadar kalau keadaan itu ada wujudnya Allah, maka inilah yang kami sebut diri itu diri makhluk, takholi. Itu lebih kita kenal ibadah murni lebih-lebih ataupun tidak murni ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, itu berkumpul di dalam ibadah murni. Ini ya dorongan nafsu. Tinggal nafsu itu duduk di mana? Takholi apa tajalli dalam hati jenengan. Berhubung kita berbicara tentang nafsu yang mendorong kejelekan dulu, otomatis jenengan didorong, disuruh untuk melakukan sholat. Berarti nafsu ini tidak hanya mengikat kita di keadaan, mohon maaf ya, laku dohir jasmani maksiat, tapi juga laku dohir napa to'at. Protes, ya silakan protes. Saya ngomong apa adanya dan tidak akan pernah kututup-tutupi. Yang mana yang hak saya katakan hak, yang batil saya katakan batil. Sehingga di dalam kitab Ihya itu Pak ya, Allah katakan yang namanya Imam Ghazali dikasih rahmat masuk surga Allah bukan sholatnya, bukan ibadah murninya, enggak Pak. Apa di situ dikatakan? Karena pada saat beliau menulis kitab Ihya, di mangsinya itu ada seekor lalat yang mau minum tapi beliau biarkan. Ini artinya sangat dalam Pak. Tak simpulkan karena pada saat itu bertajalli. Karena saat itu nafsu yang ada di dalam dirinya itu tidak ditakholi berupa lalat itu, enggak, ditajalli. Udah lepas lalatnya. Lawang lalat itu dijadikan Allah sebagai ujian pada hati Imam Ghazali.
Kira-kira digurak apa digurak? Diusir apa enggak? Lah jenengan nek ana lalat masuk minuman sampean usir mboten? Ngapunten Kang Kadaya. Niki pelajaran mawon. Pelajaran untuk belajar untuk kasih sayang sesama makhluk secara dohir. Tapi batine siapa dalam lalat itu, Pak? Ayo, fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Sesungguhnya di dalam setiap diri makhluk apapun ini itu ada sesuatu yang disebut khafiyun, sesuatu yang samar. Ay al-hayyu, hidup. Siapa hidup? Wa huwa wujudullah. Sebetulnya wujudnya Allah. Ini jenengan kalau sudah tidak terikat oleh nafsu, yang ku maksud nafsu itu adalah dorongan tatakhalli, aku yakin saged masuk rombol dan bertemu hidup di situ. Bagaimana bisa? Apa? Apa tadi? Mengusir. Mboten saged. Karena sampean tahu itu Allah Masa sama manusia? Mohon maaf Pak. Makanya mengapa hadis Rasulullah ketika ada lalat ya namanya, lalat masuk dalam minuman, itu kan ada sayapnya dua dah. Sayap kiri membawa penyakit, sayap kanan membawa delepnya bisa. Jadi penyakit netral dengan obat. Banjur dibuang. Ngoten. Banjur dibuang. Artinya sampean delepno atau sama nunyet-nunyet ngene ya ndak lah, ngono. Didelepke kemudian diburke, ngoten ta. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi perlu kami sampaikan ternyata nafsu itu tidak hanya mendorong hati untuk berbuat maksiat secara syariat saja, tapi juga mendorong hati sampean untuk jasad ini berbuat taat, contoh sholat, kurumatan. Ada keinginan sholat, karena di dalam aturan syariat sholat itu hukumnya wajib. Hati-hati jenengan, hati-hati. Apakah di situ jenengan berjalan di atas jalan nafsu? Ataukah berjalan di atas jalan Allah? Apakah jenengan ini kedorong-dorongan hawa nafsu, akhirnya hati sampai lalai datang Allah, alias lalai tidak ada satu kesadaran? Kalau semua di dalam diri Anda, keinginan Anda itu ada Allah, itu semuanya jawabannya ada di dalam hati Anda masing-masing. Ingat, jikalau satu ibadah, seberat ibadah apapun, sebanyak ibadah apapun, apabila di situ ada penyakitnya yang disebut asyirku, syirik, mengadakan selain Allah di situ, yaitu berupa awak dewe kita merasa kita yang melakukan, udah jangan diharap itu bisa makbulan, diterima di mata Allah. Reso. Jadi nafsu yang pertama ini kelompoknya adalah selalu mendorong hati kita untuk ngaku-ngaku. Kalau kita makhluk yang bisa melakukan. Inilah Pak yang harus dijauhi. Dan inilah nafsu yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin, miturut surah Al-Baqarah ayat 208. Mana sih letak nafsu yang nyata? Itu nafsu itu tadi, entah perbuatan fisik maksiat atau taat miturut syariat. Jikalau di dalam hati kita muncul rasa agune makhluk, berarti inilah yang dimaksud nafsu yang mendorong berbuat jahat pada Allah.
pada Allah. Dikira suwapi pandangan Allah wong salat lah ngono nggih. Jangan dulu. Itu mah pandangan manusia memang iya. Itu mah pandangan secara syariat memang betul, bagus. Tapi pandangan Allah belum tentu. Ingat, Allah memandang itu hanya di dalam keadaan hati kita bagaimana. Manusia memandangnya itu dari fisik. Allah memandang dalam segi ruhaniyah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Allah tidak memandang fisik kita itu melakukan taat atau maksiat secara zahir, tidak. Tapi Allah walakinnallaha yanzuru fi qulubikum. Bagaimana keadaan hati kita? Hanya itu. Tapi kalau kita memandang secara zahir manusia, ya pasti kalau kita itu nyolong berarti maksiat. Kalau kita melanggar aturan syariat maksiat. Kalau kita melakukan perintah di dalam syariat, ikut taat. Udah. Itu satu. Yang kedua, illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati Allah. Mana? Yang lebih sering kita sebut sebagai nafsul mutmainnah. Ini kelompok, Pak. Yaitu nafsu yang selalu mendorong hati jenengan untuk ingat pada Allah. Ini. Jadi dua kelompok ini di dalam hati kita setiap saat dan waktu, mana yang sering kalah dan mana yang sering menang. Mana di antara dua kelompok ini? Bapak Ibu hadirin, dikatakan nafsul mutmainnah, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Fajr itu, kalau nggak salah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang damai. Sebetulnya ini nanti jadinya ruh, Pak, jadinya ruh. Mengapa harus disebut nafsu? Karena ruh yang belum suci. Ngaten nih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Inilah dorongan-dorongan di dalam hati jenengan untuk taat. Maksudnya di situ. Untuk melakukan taat. Yang maksud taat itu meniadakan keakuan diri makhluk. Kalau itu sudah ditiadakan akan muncul keakuan Allah. Loh maksudnya. Berarti Allah itu nafsu ya? Lah. Sampeyan terjemahno sendiri. Kalau yang dimaksud wujud sejatinya Allah, itu bisa saya katakan hidup, itu bisa saya katakan nafsu, itu bisa saya katakan Allah, itu bisa saya katakan apapun nama. Tapi bukan nama, bukan dohir itu yang kumaksud. Bapak Ibu, mengapa harus ada perintah? Irji'i, itulah kata perintah. Kembalilah kamu. Sebab sebelum adanya perintah, keadaan ruh sampean kali kula itu tinggalkan Allah. Dalam keadaan ruh meninggalkan Allah, dipanggil oleh Allah, irji'i, kembalilah. Nah inilah maksudnya adanya irji, kata perintah untuk kembali karena ruh kita blakrak. Gitu loh nih. Sampean punya anak, mencari nggak ada di rumah. Di rumah nggak ada, berarti kalau nggak ada di rumah dia di luar rumah. Sampeyan panggil mboten? Sampeyan panggil. Sudah jam 6 maghrib, wong anak si umur 3 tahun atau 4 tahun masih kecil-kecil nek zaman dulu Pak. Anak segitu maghrib dereng mantuk pun digondol gendruwo. Dhisik zaman kula ngoten. Alit kula teng griya ngoten. Pokoke cah cilik maghrib
belum pulang wis bapak mbok niku nggawa lengseran iki kok. Nek cara basane Mojokerto ditabuhi, Pak. Wah, ada sing ngoten jam 09.00 bengi. Delala kok ana tengah-tengah barongan. Lho sapa sing mlebono? Zaman dulu, Pak. Sekarang gendruwone ndas ireng. Dadi wonten terus sing digondol iku wis gerik, wis gedang, wis gerik, wis napa sudah besar-besar, Pak. Mboten alit-alit ini mboten. Sudah gerang-gerang, sudah besar-besar. Gak lagi gak perempuan, iku biasanya itu kalau nggak cocok di rumah digondol genderuwo. Genderuwo nih ndase ireng. Nek cara ngen kula jenenge gendero baedi. Pun hadirin jamaah rahimakumullah. Jikalau kau mau betul-betul kembali padaku, kata Allah, ila rabbiki fadkhuli. Kata Allah, kata ingsun, kan bahasane ngeten. Irji'i irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Jannati. Jikalau kau betul-betul mau kembali padaku, Rabbiki pangeranmu, ngono. Fadkhuli, Allah dawuh, jawab, tak masukno kau. Kan masuknya kan radiyatan mardiyah toh Pak ya. Ridho dan diridhoi. Artinya jenengan ikhlas. Ikhlas ninggalno, meninggalkan anak, ikhlas ninggalno suami istri, ati. Ikhlas ninggalno makhluk yang berperan tadi kita merasa dalam hati ini tadi loh Pak. Merasa makhluk yang berperan tadi ya. Itu kita tinggalkan. Kalau kita sholat, tadi yang kita merasa kita sholat kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Yang tadi kita merasa yang bersedekah ya. Atau yang berdermawan, atau yang berzakat, atau yang sholat, atau yang umroh, atau haji. Rasa-rasa keakuan makhluk tadi radiyatan mardiyah. Wajib jenengan iku tinggalkan. Itulah disebut radiyatan mardiyah. Kalau seperti itu kata Allah, fadkhuli, tak masukno dirimu, wadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi ibadi, tak masukkanlah kau di dalam golongan hambaku, golongan hamba yang saya masukkan surgaku. Artinya apa? Rahmat. Ingsunnya, akhir ingsunnya siapa Pak? Fadkhuli li ini ingsunnya ini ajal ini fi ibadi, ini fi ibadi, wadkhuli jannati, tak masukkan kau di dalam golongan hambaku, golongan hamba yang ada di surga. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini berarti kelompok itu, kelompok golongan nafsu yang Allah rahmati, dan inilah akhirnya disebut ar-ruh. Sebab nek disebut ruh itu wajib fitrah, wajib suci. Dikatakan suci, nggak ada perserikatan. Itulah alam ahad, Pak. Itulah yang kumaksud jenengan sudah masuk di dalam satu zona yang tidak ada kecuali yang ada ingsun. Ingsun yang dimaksud adalah
Diri yang dimaksud adalah Allah itu sendiri. Ingat, kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Yang kumaksud yang ada ini adalah ahad tadi, ingsun tadi Pak. Jikalau kita ingin tahu dan sampai pada yang ada, kita harus kembali ke asal kita. Asal kita tidak ada. Ketika kita sudah sampai pada asal ketiadaan kita, maka disitulah nyatalah yang ada. Siapa nyatanya yang ada? Ingsun. Ingsun siapa? Ingsun Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kelompok manusia itu hatinya ada dua. Satu, taholi, nafsunya taholi yang selalu kedorong untuk melakukan jahat pada Allah. Yang kedua adalah tajalli, kelompok hati manusia yang senantiasa ingat pada Allah. Artinya selalu sadar kalau semua apa yang terjadi semata-mata bersumber dari urip. Urip yang kumaksud adalah ingsun, diri yang dimaksud adalah innani anallah la ilaha illa ana ingsun Allah. Kita inilah nafsu. Makanya kita harus teliti banget. Barang siapa yang ingin kembali pada asal sangkan paraning dumadi wa inna ilahi roji'un, wajib jenengan mengenal nafsu itu. Jikalau sudah mengenal, maka sekarang adalah bagaimana cara jenengan ini lepas dari nafsu yang selalu mendorong melakukan perbuatan jahat pada Allah, yaitu perbuatan yang melalaikan Allah, melalaikan hati terhadap Allah. Ingat, ibadah apapun yang terjadi pada diri kita, mulai sejak kecil sampai kita meninggal, manakala di situ masih ada kepentingan nafsu, ibadah tersebut di mata Allah tidak ada nilai sekecil apapun, nggak ada nilainya, alias zong. Yang dulunya jenengan iki ahli sholat, ahli zakat, ahli poso, ahli haji, ahli umroh, ahli istighosah, ahli kumpulan macam-macam tiap hari. Ternyata oleh karena hati ini duduk di takholi, maka tidak ada arti dan nilainya di mata Allah. Di mata Allah pun salah paham. Kalau di mata manusia ternilai Pak, jenengan mesti itu al-ubad, ini ahli ibadah. Tapi hati jenengan kali kula lari kemana? Gak usah nipu. Siapapun kita mesti hati iku sing krana saliyane Gusti Allah. Mbok pengin diwahne wong, gitu. Mbok pengin nyuwun maaf dimasukno Gusti Allah surga. Nah, itu kan selain Allah sudah. Ini halus banget Pak. Makanya nafsu itu yang mendorong kejelekan itu Pak, tidak hanya duduk di hal yang kasar yaitu maksiat dohir, tapi juga perkara yang halus yaitu ibadah. Jadi nafsu boten dorong selalu dohir lakoni maksiat, tapi nafsu juga mendorong lakoni taat miturut syariat. Itulah mungkin kesimpulan untuk mengenal diri atau mengenal nafsu dalam diri kita yang sesungguhnya. Dalam rangka kita nanti akan bisa menata diri, bagaimana bisanya sampai pada Allah, kita harus pertama mengenal nafsu yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu, sebelum jenengan iki melakukan apapun, tolong sucikan dulu hati. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan dari kepentingan pengakuan makhluk dalam diri. Sebab apa? Sebab biar sampean ini apa keinginan dan sesuatu yang kita lakukan itu murni, bersih, tanpa ada kepentingan hawa nafsu. Oke?
Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ini tadi kula sondok greges, tapi tetap kula budali mawon. Karena memang bagaimanapun juga ya harus saya datang. Urusan mengki di tengah jalan opo jari Gusti Allah wis wonten mawon. Monggo menawi ada yang tanya, mungkin dimulai dari Ibu dulu. Kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu hal itu terjadi tanya jawab dengan diri seperti petunjuk atau nasihat. Hari ini harus bagaimana, terus apa yang harus dilakukan itu, apakah itu termasuk dari jawaban dialog itu sebenarnya bagaimana? Yang kedua, apakah saya sering ikut hampir di setiap minggu itu memberi nasihat itu tuh saya apakah harus mencoba untuk belajar lebih lanjut atau bagaimana? Sampai mengajar mohon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara dialognya di dalam hati untuk melakukan hal itu bisa berangkat dari nafsu, bisa berangkat dari warid. Tinggal kita kelompok mana. Artinya gini, manusia ada kelompok yang disebut hati yang tertutup. Ini cara bahasa Quran disebut kafirun. Ada kelompok yang hati manusia itu disebut hati yang tidak tertutup, berarti disebut al-mu'minun. Tanda dan ciri kelompok al-mu'minun adalah mereka yang hatinya sudah bisa menerima risalah. Risalah yang dibawa oleh para rasul yang bernama Dinut Tauhid. Risalah Tauhidiyah. Risalah petunjuk yang khusus mendidik hati supaya dia itu mengesahkan pada Allah. Kalau munculnya dialog dalam hati dari golongan ini, maka ini kami sebut warid. Terus saya bersikap bagaimana? Apakah kulaksanakan tanya jawab yang ada di dalam hati ini? Jawabannya gini, tinggal jenengan ini, yang terpenting adalah meletakkan dialog itu, yang dialog adalah hidup itu sendiri. Kalau jenengan sudah bisa meletakkan yang dialog itu adalah hidup itu sendiri, maka inilah yang kumaksud kun. Jatuhnya fayakun ketika jenengan melaksanakan kehendak. Kun berarti dalamnya kehendak, fayakun berarti wujudnya kehendak. Laksanakanlah, fayakunkanlah tatkala hati kita duduk bahwasanya siapa yang berdialog itu adalah hidup itu sendiri. Bon, satu. Yang nomor dua, apakah saya harus ke Mojokerto untuk memperdalam ini? Pak, Bu, Gusti Allah itu kula bukan berarti gandoli mboten ya. Jenengan kan sudah terhubung dengan channel kami, bahkan dengan nomor kami. Di rumah aja cukup. Di rumah aja cukup jenengan belajar lewat YouTube. Saya padahal setiap hari itu saya juga live, ya, sudah live. Setiap hari saya live, cuman tempatnya nggak sama. Kalau di Mojokerto, khusus Mojokerto itu setiap Sabtu, terserah jenengan. Tapi saya katakan lewat YouTube ini sudah cukup.
Jangan ingin tanya, memang untuk sementara kami kan belum menyelesaikan kitab, jadi pertanyaan telepon agak kami renggangkan, bahkan jarang aku nerima telepon, jarang sekali WA apalagi. Mohon maaf, nanti kalau sudah selesai kami akan kembali lagi seperti awal. Saya terima telepon 24 jam mungkin, kalau nggak sibuk begitu. Jadi sampai sikapi dewi sebetulnya cukup mulai di rumah pun juga sudah bisa. Tapi kok ditengarai jenengan, wah kulo lebih mantap nang pondok, monggo, kulo nggih mboten maksa. Di sana pun banyak pesantren atau santriwati sing umure di atas 50, ngoten. Tua-tua. Nyene kula kan senengane ngelumpuk wong tua to, Pak. Nggih. Sing nom, sing lanang, sing wadon, tempatnya masing-masing. Monggo kula dherekake. Nggih, Ibu masih ada? Ada pertanyaan Ibu? Yang lain? Nek mboten wonten, wonten. Nek mboten kula lempar bapak-bapak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk namanya pada malam hari ini saya bisa mengikuti kajian dari Wisnu Prasad. Satu saja kami menanyakan kiat-kiat untuk bisa selalu bertajalli. Kalau dalam syariat itu salah satu untuk membersihkan hati itu dari guru kami menyarankan perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Nah, dalam hal ini untuk bisa berhasil mungkin ada amalan-amalan ataupun lapor itu yang perlu kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengingatkan kami dengan pelajaran kemarin. Ada 4 sesuatu yang harus kita jaga supaya hati selalu dalam kondisi ingat kepada Allah. Dalam bab al-khifadu alal alaqati ma'allahi ta'ala, jagalah hubungan hati terhadap Allah. Tadi dalam satu pertanyaan, apa kiat-kiat hati ini biar selalu bertajalli atau selalu ingat kepada Allah. Al-alaqatu tabi'atu ma'allahi tajlibul barakati wal yusra fi kulli umuril hayat. Pertama yang harus kita jaga adalah takwa. Takwa itu bagaimana yang dimaksud? Idraku annallaha ta'ala huwal mas'ulu ay istinabun nawahi wa imtithalul awamir. Takwa yang dimaksud di sini adalah jenengan iki sadar idraku annallaha ta'ala huwa mas'ul. Jenengan ketika saat beraktivitas apapun, ibadah murni atau tidak murni, hati sadar kalau sang penguasa itu adalah Allah. Dalam bahasa ihsan, hati harus selalu menyadari kalau kita itu selalu dilihat oleh Allah. Ini saya terjemahkan, hati harus ada
harus ada satu kesadaran selalu kalau yang melayani kita adalah Allah. Kedip kita, mata melihat, telinga mendengar, lesan berucap, jantung berdenyut, darah berputar, apapun. Hati harus ada idraku, kesadaran. Sesungguhnya annallaha mas'ulun. Sesungguhnya yang berkuasa itu Allah, bukan kita. Pun itu satu. Inilah yang disebut takwa. Kalau bahasa syariat, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Mana yang dimaksud istinabun nawahi wamtitsatul awamir? Hakikatnya jenengan enggak ninggalkan sesuatu yang diperintah apa? Selalu ingat, selalu sadar kalau semua ini yang berkuasa hanyalah ingsun Allah yang ada di dalam diri jenengan, bukan kita. Yang dilarang apa? Yang dilarang selalu merasa kita yang melakukan. Nah, ini yang dilarang. Ini sampai jaga. Pun itu yang pertama. Yang kedua, al-ibadatu. Yang dimaksud ibadah adalah muwajihatul qalbi lil wahidil ahad. Sambunge ati kelawan rasa menyang Gusti Allah ing dalam waktu ibadah, baik ibadatul mahdhah maupun ghairu mahdhah. Fi ibadatil mahdhah wa ghairi mahdhah. Baik ibadah murni dan tidak murni, hati sampean kudu harus ada sambungan antara hati kepada Allah, yang kami maksud rasa ini tadi. Jadi ibadah itu baik murni maupun tidak, dengan wajib menyambungkan muwajahah, menghadapkan diri kepada Allah. Ini wajah wajhiyah. Ini namanya ibadah. Yang nomor 2. Yang nomor 3, adzikru yajibu 'alal qalbi ayyadhkurallaha ta'ala fi kulli halim minal ahwal. Wajib hukumnya hati ini selalu berzikir. Yang dimaksud zikir kepada Allah di situ fi kulli ahwal, fi kulli halim minal ahwal adalah keadaan apapun. Harus ingat kalau di dalam setiap keadaan itu ada wujudnya Allah. Makanya jangan gampang mencaci keadaan. Bahaya. Nafsu itu ngene Pak Bu. Lah iya. Iki biasa Mas kerja mulai tutup omah iku jam 4 10 menit. Ini kok sampai jam 7 belum pul. Lah ora penak Bu nggih. Gelisah. Nalor gitu gelisah. Mohon maaf. Ketidakcocokan keadaan yang Allah hadapkan itu, yang kita tidak tahu alasannya. Ajeng kula kesel niku kula rojo-rojo ngaso-ngaso ngoten Pak. Iki kula mungkin niku wonten raos niku kok dibuka. Waktu pertama sira niku waktu pertama kula jadi kok sing nyilak. Raos niku dibuka. Ajeng wonten mriku niku boten sing sampai sampai ansur nopo namun hilang kabeh. Bahkan awak kula niku lomba ketinggalan. Langsung niku wong suwe jeneng Boyo. Niku ana lupa niku dan api niku ngene. Sampai lomba tentri niku rasane kan seneng terus gampang. Terus titik tentang bundaran niku wau sinar niku wau ngedalaken ayat-ayat
nggih pun aturan Allah. Ya Allah, kula nyuwun dipun mangertos napa ingkang panjenengan maksud. Kula merem, kula melek-melek. Niku sing ora iki Pak, ayatnya kok gak terus. Nggih. Pungkasane niku ten raos niku wonten sing ngandhani nek arep roh zakat mengisor ngoten. Terus kula mengisor niku sangat dalam sekali itu rupanya nang temporik titik-titik niku. Niku pertama itu ngomong maksudnya. Yang kedua, saat ini ini pun pola gerakan menika niku modal pun misalnya gerakan mujadah kalau kita ambil ngoten yang dalam mujadah niku la ilaha illallah la ilaha illallah niku paling ngaten Pak. Insun Allah terus niku boten saged benggak niku. Di kalian kok dalam sholat khusus niku gini tamle sak sedene iki ya insun Allah. Niku pripun ngoten lho Mas Eko. Teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si salik itu pelaku, ada yang mengatakan sairin, pelaku jalan menuju bertemu Allah. Ini sebelum bertemu, Allah uji dulu dalam satu alam yang disebut alam mukasyafah, alam di mana perkara-perkara yang indah terkait gaibnya makhluk dibuka. Akhirnya jenengan tahu, sehingga jenengan merasakan ruh keluar dan ketemu cahaya dan lain sebagainya. Ini semuanya masih makhluk. Bahkan masukkan dalam satu titik dan keluarlah ayat-ayat ini semuanya di dalam alam kasar. Cuman yang dipertanyakan Bapak tadi itu apa? Lah gitu dah. Itu apa? Sebab semua apa yang terkandung di dalam alam mukhadharah, alam niki nggih, atau alam mukasyafah sing kula critakake jenengan wau sing sampeyan critakake, itu semuanya di dalamnya ada ayat yang bersifatkan tersirat. Baik di dalam ayat Qur'aniyah atau kauniyah. Kauniyah itu alam. Nek Qur'aniyah nggih tulisan niku. Alam niki ada alam kasar, ada alam ghaib. Ini kauniyah. Di situ ada pengajaran Allah. Ada ayat yang tersirat. Baik di dalam Qur'aniyah atau kauniyah itu ada ayat yang tersirat yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Nah, ini secara aturan fisik nggak ada tulisannya Pak, nggak tertulis, tapi ada tulisannya di dalam hati. Inilah yang nanti kupaksa untuk ditulis secara dohir biar bisa dilihat mata dohir. Entah resikonya apa nanti, nggak tahu. Maksud dan tujuannya itu supaya mempermudah jenengan ini memandang Al-Qur'anul Qadim yang ada di dalam hati jenengan. Terus itu artinya apa? Alam dunia atau alam kasaf, alam mukhadharah ini, alam kasunyatan ini dengan alam mukasyafah sebetulnya itu hanya dua pengertiannya. Al-Qur'an itu ada dua kelompoknya mek ngeten. Di situ ada pengertian yang melalaikan dan yang mengingatkan pada Tuhannya. Ayat yang ada di dalam Al-Qur'an kelompoknya ada dua, ya, dua. Ada golongan yang mohon maaf lalai pada Allah, ada golongan yang ingat pada Allah. Ada golongan yang benar-benar menyembah Allah,
ada yang golongan tidak menyembah Allah. Nek disimpulkan gitu. Terus terkait masalah cahaya, terkait masalah titik-titik, terus di situ memunculkan ayat-ayat itu maksudnya pelajaran bahwasanya pertama manusia ingin tahu sesuatu harus belajar dulu, harus mengerti. Lah mengerti ini parannya dugi taklim mutan seperti ini. Niki proses ngaji niki taklim, belajar. Lah buahnya adalah ilmu, hidayah, kefahaman. Setelah kefahaman baru biar benar olehnya menjalankan itu harus ada faktor unsur hidayah yang disebut ilmu, faham. Piye carane saya makan jeruk dengan benar? Mohon maaf, mesti dioncai Pak Bu nggih. Dioncai. Kalau kita belum mengerti bagaimana cara makan jeruk yang benar seperti kita pada waktu umur setahun dulu Pak ya, waktu opoe dimplok. Arek bayi nih lah. Napa dimakan gak ngerti. Lah jenengan sampun ngerti gak mungkin makan jeruk sakulite. Makan jeruk cuman isinya. Artinya daging ini. Karena jenengan mangan jeruk sakulite ya sak kerso jenengan sih. Sak kerso iku hak jenengan. Inilah pembelajaran ilmu untuk kepada Allah. Biar benar kita kembali kepada Allah, ilmunya apa kita pelajari. Jadi cahaya itu merupakan satu ilmu. Satu ilmu. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Dengan cahaya itu akan muncul satu kefahaman. Dengan kefahaman itu akan benar seseorang akan melakukan sesuatu yang dilakukan. Nggih ngapunten, tujuan kita satu, kembali dan bertemu Allah. Ilmunya ya, kami sebut sebagai ilmu hakikat atau ilmu tauhid. Udah. Kalau ini sudah jenengan raih, maka di situ tinggal melaksanakan. Kita melaksanakan didasari terlebih dahulu dengan pemahaman ilmu, akhirnya ini sebagai petunjuk. Dulu Pak tidak seperti ini. Kita disuruh aja untuk kembali kepada Allah, dikasih rambu-rambu, carilah gali kangkung. Lah gitu dah. Nggih ngeluh men. Bagaimana caranya untuk sampai di situ? Perkara nafi dan isbat itu nggak dijelaskan. Pokoknya budalo ae. Ya, nanti kemeng Pak kita. Estu. Sekarang sudah enggak. Sekarang ilmu dulu ditanamkan untuk mendapatkan satu kefahaman. Kalau sudah kefahaman itu datang, nur itu datang, maka sudah sebagai petunjuk jenengan iki melakukan kembali kepada Allah dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi apa itu? Jawabannya adalah sebuah ayat pertanda bahwasanya manusia itu wajib belajar dulu ilmu untuk ke Tuhan. Inilah yang setiap saat dan waktu kami gelar di dalam YouTube. Tapi jangan berhenti di ilmu. Kalau menurut saya sih jenengan itu sudah cukup. Ilmunya sudah cukup, tinggal jenengan sing sering praktek. Sing dereng paham. Asline ilmu iki kanggo yang belum paham. Yang sudah paham jenengan tinggal mengasah mengasah lakune aja Pak. Yang kedua apa tadi yang kedua sampai lupa saya. Makare dikir niku Pak, makare niku ingsun Allah. Nggih. Waktu jenengan medali dikir lewat napas atau lewat yang lainnya, waktu jenengan khalwat khusus, apakah jenengan itu pas metune napas iku urip Allah ataukah yang lainnya? Niku terserah. Sebab Allahu huwal awwal wal akhiru wal dhahiru wal batin. Boleh masuk atau keluar urip atau
mlebu metu iku aku Allah monggo. Tapi ya tidak akan mungkin dalam hati itu akan muncul aku Allah sebelum apabila aku makhluk belum fana. Saya ulang, aku Allah di dalam diri tidak mungkin aku akan muncul manakala aku makhluk ini belum fana. Atau dalam arti ketika aku makhluk ini sudah kefanaan dalam diri kita, maka dengan sendirinya akan muncul aku Allah. Bapak Ibu, mohon maaf kula mboten saged dangu nggih. Mboten saged dangu karena kondisi kula ya. Nggih, menawi tasih wonten mungkin satu kali aja, enggak apa-apa. Jadi mohon maaf nanti kula mboten saged lelungguhan kanthi saged ya. Nggih, monggo satu kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kula namung badhe cerita. Jadi kula niku sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu pernah sakit secara positif. Terus setelah beberapa tahun saya berobat dan terapi, alhamdulillah sehat. Terus setelah beberapa tahun lagi, baru-baru ini lah setelah masuk saya sakit lagi. Setelah saya positif juga. Setelah saya ngaji sama Gus Monson, saya jadi sadar ternyata setelah saya pelajari bahwa penyakit saya itu karena saya merasa sombong, istilahnya merasa bahwa saya itu kuat dengan keadaan saya. Jadi penyakit yang lama dulu juga seperti itu saya pelajari. Nah itu perasaan bersalah atau merasa saya itu kuat, bukan Allah yang kuat maksudnya. Itu apakah itu diingatkan oleh Allah atau gimana maksudnya? Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Allah mengingatkan pada hambanya itu kebanyakan dari perkara jatuh atau sakit. Ini yang aku maksud bala. Tapi kadang-kadang juga Allah menegur kita lewat kebalikan daripada itu. Tinggal kita menerjemahkan dari sisi mana. Ngapunten. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Kanjeng Nabi niku diutus Allah hanya untuk memberikan kabar yang baik dan memberikan peringatan. Kabar yang baik yang kami maksud di sini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Peringatan yang dimaksud di sini adalah khusus bagi mereka yang tidak percaya. Kalimat mubasysyiron mengandung satu kabar baik ketika saat jenengan ditegur Allah dan sadar kalau itu teguran. Jenengan urai mulai sebelum sakit dan sakit itu kan uraian aja. Cuman kesimpulannya kesadaran dalam diri jenengan kalau ini teguran. Dan inilah yang dimaksud hidayah. Hidayah itu kadang juga lewat teguran. Sing teguran bersifatkan bala. Bala yang dimaksud sesuatu yang tidak disukai nafsu. Sifat basariah kita sebagai manusia bisa jadi ini adalah hidayah. Saya katakan hidayah, teguran itu. Ini bagi kelompok mukmin, bagi kelompok mubasysyiron. Tapi bagi kelompok yang la yu'minun, tegese kafirun, tambah ngamuk-ngamuk Pak.
tambah ngamuk-ngamuk. Akhirnya awalnya teguran, akhirnya dadine adab. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih kabar, diperingatkan atau tidak, tetap tidak percaya, akhirnya adab jadinya. Apa itu? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adzabun adzim. Tapi ditegur kok sampai sadar, maka ini jadi hidayah. Jadi hidayah. Asalnya kita sembarang bisa. Karena memang faktornya, unsurnya ada yang dipakai. Dunya duwe, jabatan duwe, pangkat duwe. Nah, wis kok gak aku, balak-balik ngono. Ya dah. Ditegur Allah lewat dijatuhkan bisnisnya, dijatuhkan jabatannya, dijatuhkan pengaruhnya. Iki nek sadar Pak, dadi hidayah. Nek gak sadar malah dadi adab. Meningkat menjadi adab, sawumpek, akhirnya kerik-kerikan jatuh sakit, akhirnya budal nang rumah sakit. Setelah budal ke rumah sakit, gak sembuh-sembuh budal ke rumah yang sebenarnya. Kebanyakan seperti itu. Itu memang proses kita sebagai manusia, tergantung kita ikut kemana. Ikut yang awal atau yang akhir, ikut yang teguran jadi hidayah, ataukah teguran malah menjadi adab. Itu terserah kita. Ada lagi, monggo Pak, kali disambi Pak, kalau ikan mau kali begininya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ikhlas lagi maksud dengan tukang mustahil bukan untuk rezeki bahkan anak pulau dengan keterangan pulau sakit nanti pulau tadi besok implementasi dibuat terping unik dan apa dengan tadi pulau suara besok dibuat tomatnya maksud tobat dan maksiat. Terping unik dan pulau desa-desa pulau dengan kata tadi untuk besok sakit pengalaman untuk dengan dasarnya atau hati semua sakit pengalaman lurus jadi di masuk ini sadar dan menyadari kondisional sistem pergaulan, sistem sosial pergaulan sesama makhluk bukan sakit menghindari perbuatan maksiat, tapi sadar dan menyadari bahwa ini salah, tapi terjebak yang haram juga dilakukan, tapi ingat ini sadar bahwa ini salah, mau tidak mau karena terjebak oleh sistem kita terpaksa menjalankan, tapi menyadari salah dan kita ingin berbuat baik, tapi jalannya salah. Jadi tobat dan maksiat ini berjalan bareng untuk menyikapi dengan fase tahali, takoli, tahali dan tajali ini di dunia nyata kepripun Gus kula ingkang saged dipun nyikapi kekasihatan sebab kali kula
luar diri saya maupun di dalam diri saya sendiri. Hatur nuhun Gus. Nggih. Ketika kita sudah paham betul maksud di dalam fase tahalli tajalli, biar kita tidak bingung mensikapi antara taat dan maksiat dalam rangka betul-betul menghadap kepada Allah adalah pertama, kita katakan taat, maksiat, bala, nikmat, 4 perkara ini adalah makhluk. Dan ini juga diterangkan di dalam Syarah Hikam tentang masalah 4 hal ini. Taat, maksiat, bala, dan nikmat ini semuanya makhluk dan Allah hadapkan pada setiap diri manusia. Lah, diri manusia itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah manusia ini belum mengenal Tuhan. Kelompok yang kedua, manusia sudah mengenal Tuhan. Yang saya katakan belum mengenal Tuhan, dia itu masih menganggap bahwasannya selain daripada yang esa itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini yang belum kenal. Yang saya katakan kenal kepada Tuhan adalah kelompok mereka selain daripada yang esa ini tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. La yadurru malakum dzarrau wala naf'an. Selain daripada Allah esa itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat. Ini kelompok yang sudah kenal. Lah, bagi kelompok yang sudah kenal loh ini. Cara untuk mensikapi di antara tobat dan maksiat sederhana. Jangan memandang apa yang terjadi pada diri jenengan, walaupun itu maksiat dan sampai sadar ini salah secara syariat, jenengan harus meniadakan iman kalau sumbernya dari kita. Tiadakan itu. Berarti artinya apa? Muncul sumber apa yang terjadi walaupun maksiat itu datangnya dari Allah. Inilah yang dimaksud idza wuqi'a, tatkalane den jatuhake ka ing sira, dijatuhkan endi? Fil maksiati, ing dalam perkara maksiat, maka itu bukan termasuk maksiat, ruhanianya pada Allah. Nek jasmaniae tetap maksiat, tapi ruhania sampai niku mboten maksiat. Dikatakan enggak maksiat karena jenengan ada kesadaran kalau ini sumbernya tidak dari jenengan tapi dari Allah. Tapi niki nek dikembalikan pada kaidah orang yang belum kenal Allah mesti gap, Pak. Gap. Karena di dalam kaidah ahli hijab, mohon maaf, ada hujahnya. Jikalau baik datangnya dari Allah, jikalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Nah, karena beliau mohon maaf belum mengenal nafsu. Sampeyan takoki nafsu sing kaya apa? Ya pokoke nafsu. Sing elek-elek itu enggak terasa, Pak, kalau kita itu setiap saat dan waktu itu ada kepentingan hawa nafsu. Makanya apa yang kukatakan tadi, manakala ditarik di dalam kaidah rumus ahli hijab atau rumus yang belum kenal pada Tuhan, wah gak cocok itu, mesti gap, istilah gap. Sebab gini,
nyun sewu. Munculnya kalimat taat atau maksiat secara dohir itu perumusan kita. Dari apa? Istinabun nawahi wamtithalul awamir. Apa? Meninggalkan perkara yang dilarang dan menjalankan perkara yang diperintah. Dan itu sejak kecil sudah disampaikan pada kita. Secara fisik saja. Tapi tidak diimbangi pengajaran secara rohaniah. Akhirnya ya gap. Coba disampaikan secara rohaniah juga. Pasti kita akan menemukan muaranya. Muaranya akan ketemu. Akhirnya tidak gampang kita saling menyalahkan. Iya, sehingga taat ning kono sing nguasai ya sapa? Umpamane kana Gusti Allah lho. Isoklah terjadi maksiat. Halo. Akhirnya kita akan dengan hati yang santai. Iya ya. Nek gak ono Gusti Allah ning kono apa iso aku taat. Terus apa bedane iblis ambek malaikat? Guys, akhirnya ngerumus belaka atau ndi Pak. Loh, justru itulah akan menemukan satu kesimpulan yang benar. Orang disebut profesor kalau sudah dia itu mau pembuktian. Boleh disebut profesor kalau sudah pembuktian lalu menciptakan sesuatu. Barulah disebut profesor. Miturut saya. Makanya disebut mursyid. Mursyid itu artinya apa toh? Sang petunjuk jalan. Wajib dia sudah makrifat. Kalau menurut saya, kalau belum makrifat bukan mursyid, mursal. Menurut saya loh ya. Mohon maaf. Menurut saya mursal. Mursyid dengan mursal beda. Makanya syarat mutlak jenengan iki menyandang mursyid wajib makrifat dulu. Makanya ojo seneng-seneng dhisik. Makanya gak berani saya mengatakan mursyid. Aku podo mek sampean, Pak. Podo belajar. Makanya gak ono guru, gak ono murid mekaten. Jadi secara fisik boleh jenengan dikatakan maksiat. Tapi secara rohaniah saya tidak mengatakan maksiat, justru jenengan taat. Karena sadar itu bukan dari jenengan, tapi kesadaran dalam hati sumber dari Allah. Cukup Pak nggih? Niki terus nopo di niku si pelaku pun juga terjebak dalam perilaku yang salah dengan segala macam risikonya. Niku kebijaksanaan itu tetap sadar dan menyadari ini salah, walaupun hati mengaku, tapi secara dunia juga hihi sama hati nasihat. Lalu berikut terus kami terus sebagai candran kesan atau melanjutkan kehidupan sesuai kodratul sunnatullah sunnah Rasulullah. Maturnuwun dari dua sampun pidato pencerahan sampai pada dengan melanjutkan kesehatan masyarakat. Kita ingat manusia punya enggak daya upaya? Enggak ada nggih? Sepakat nggih enggak ada? Berarti ngalir aja, Pak. Ngalir aja. Ngalir aja, ya. Ngalir. Kita sudah jelas hujah lewat hadis la haula wala quwata illa billah. Kita juga ada hujah dalam Al-Qur'an, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Berarti sikap kita harus mengalir. Pun ngoten mawon nggih. Nggih pagi-pagi wekdal lewat. Nggih namun tegang kadah
mulai awal sampai akhir mbok pilih wonten perkara yang kurang ada yang kalimat yang menyinggung perasaan jenengan, kula nyuwun agungni pangapunten. Dan segala ilmu apa yang berikan Allah terhadap kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Lahumul Fatihah.